Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ival Hyong Ael, masih di Kicau Burung Official 94. Kali ini gue mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang kenapa sih burung-burung ombyokan sogo ontong yang baru dari ombyokan atau baru dapat nikat, dia itu mudah untuk dijinakan dan cepat bunyi. Gimana caranya dan resep-resep harian, menu hariannya seperti apa, gue mau jelasin kali ini ya, di video kali ini. Mohon disimak aja buat teman-teman semuanya yang pengen tahu. Pertama kita tentang cara menjinakkan burung yang baru dapat ya. Kebetulan gue ada burung nih, ini burung baru dapat 2 hari. Ini baru 2 hari, ini masih dimandiin kemarin dari ini ya, ini hasil mikat ya, bukan dari ombyokan, hasil mikat baru 2 hari sekarang. Dan gimana caranya biar jinak? Yang pertama kita jinakan burung ini dulu biar burung kita itu jadi berani sama kita, berani beradaptasi dan berani untuk bunyi, bahkan bisa dikatakan sampai gacor ya. Pertama kita harus lakukan penjinakan lebih dulu. Saat penjinakan yaitu kita seperti ini. Ini gue mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kemarin nanya gimana sih caranya burung itu baru dapat dari ombyokan biar cepat bunyi dan jinak seperti apa. Nah ini jawabannya sekarang ya. Ini cara menjinakannya, kita harus pegang seperti ini ya. Burung kita pegang seperti ini dan kita elus seperti ini ya. Kita berikan kenyamanan yang semaksimal mungkin, berikan dia kenyamanan agar dia beradaptasi dengan tangan kita, bau dengan tangan kita, pemiliknya, maka burung ini tidak akan takut lagi dengan kita. Caranya seperti ini, kita elus kepalanya ya, kita pegang lalu kita elus kepalanya. Usahakan kita harus melakukan ini dengan sangat pelan-pelan sekali agar burung ini nggak takut ya sama kita ya. Kita lakukan seperti ini, kita elus-elus seperti ini minimal kurang lebih sekitar 3 atau 5 menit ya. Dan setiap hari kita harus lakukan ini selama 1 minggu. Selama 1 minggu. Dan setiap harinya minimal 5 menit kita lakukan seperti ini. Ini proses penjinakan ya teman-teman ya. Cara penjinakannya seperti ini. Dan setelah dia udah mulai merasa tenang, kita bisa mulai perlahan melepaskannya. Dengan begini dia tidak akan takut dengan kita. Dia tidak akan takut, sama sekali tidak akan takut. Dan kita bisa, setelah itu kita bisa langsung terapi lapar. Kita keluarkan wadah makan, lalu terapi lapar. Dia tidak perlu butuh waktu lama. Kalau udah proses penjinakan dielus-elus seperti itu, biasanya dalam 1 kali aja kita bisa langsung kasih pakannya seperti ini dari tangan. Dia tidak akan takut lagi dengan kita kalau kita udah melakukannya lebih dari 1 atau 2 kali. Kalau dia udah mulai mau ya, biasanya kita lakukan terapi lapar sekitar setengah jam dia udah mulai mau makan di tangan kita seperti ini gitu. Kita akan coba tunggu kita akan tunggu sampai 10 menit ya. 10 menit dia itu udah mulai mau makan di tangan kita atau enggak, kita keluarkan ini selama 10 menit ya. Kita keluarkan sampai 10 menit. Oke teman-teman, kita sembari kita menunggu burung ini agak lapar, gue mau kasih tahu menu harian yang gue pakai ya. Menu harian yang gue pakai nih, ini adalah menu harian yang gue pakai, racikan gue sendiri ya. Ini dia itu bahan-bahannya yaitu susu, gula putih ya, terus kuning telur, air panas, madu ya, sama madu. Dan gue pakai 2 susu ya, 1 susu kental manis ya, susu kental manis yang sasetan, ditambah susu bubuk ya, susu bubuk untuk anak-anak ya. Terus susu bubuk apa aja, yang penting susu bubuk untuk anak-anak. Seperti itu. Kita bisa pakai dan kita satukan sesuai aturannya, sesuai rasa aja, jangan terlalu manis, jangan terlalu encer, dan jangan terlalu kental. Kita mau menggunakan racikan ini ya, itu nggak perlu namanya kita harus pakai kalsikroto atau ulat atau jangkrik atau apa, nggak perlu, asal ada susu bubuknya, susu bubuk dan gula merah dan juga madu, terus ditambah telur ya, kuning telur.
itu udah cukup menjadi protein ya, menjadi protein ya, buat burung sogo ontong yang kita punya. Jadi nggak perlu lagi kita menggunakan kroto ataupun ulat dan lain sebagainya. Cukup dengan yang udah kita racik seperti ini, itu sangat mudah sekali. Dan setelah burung ini kita udah agak-agak jinak, kita akan lihat ya apakah dia udah agak jinak, apa masih takut dengan kita sebagai pemiliknya. Lalu kita bisa lihat dengan cara seperti ini. Kalau burung ini dia udah mulai agak tenang, maka dia berarti udah mulai jinak seperti ini ya. Saat dia sudah mulai lapar, kita bisa kasih seperti ini, seperti yang gua kasih tahu tadi ya. Kalau dia udah mulai mau makan di sini di tangan kita, berarti dia benar-benar udah mulai berani dengan adaptasi lingkungan baru kita bersama kita. Udah mulai berani dengan pemiliknya, tidak takut lagi. Dan kalau burung ini udah nggak takut lagi dengan kita, dijamin 100% dalam hitungan hari burung ini bisa rajin bunyi, bahkan bisa gacor teman-teman. Seperti itu. Yang paling penting yaitu pertama dijinakan. Setelah dijinakan kita harus berikan susunya ini, susu makanannya, menu hariannya, yaitu gue jelasin lagi, susu kental manis 1 saset ya, 1 saset kita buat. Lalu kita tambahkan madu ya, madu. Setelah kita berikan madu, kita tambahkan kuning telur, lalu tambah lagi dengan gula putih ya, gula pasir atau gula merah ya, terserah seadanya, nggak apa-apa. Masalah protein kita dapatnya dari telur ya, kuning telur sama madu, sama dari susu bubuk ya, susu bubuk yang kita kasih ya. Susu bubuknya susu bubuk anak ya, buat anak-anak, buat balita. Terus susu bubuk apa aja, intinya susu bubuk yang untuk balita, itu aja. Dan kalau kita pakai menu yang seperti yang gue pakai itu menurut gue nggak perlu lagi dikasih namanya kroto ataupun jangkrik ataupun lain sebagainya, karena dengan susu bubuk dan juga kuning telur dan juga madu itu udah cukup untuk protein burung yang kita punya. Dijamin anti nyilet dan anti depresi, dan burung akan tetap sehat, dan juga burung itu akan tetap fit, menjaga staminanya terus kuat. Itu kita harus teratur memberikan madunya. Madu kita harus sesuaikan agar burung kita tetap fit. Seperti itu teman-teman, buat yang dari kemarin nanya, semoga video kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang dari kemarin menunggu dan pengen tahu apa sih rahasianya burung baru dapat nikat atau juga dari ombyokan dalam hitungan hari bisa jinak dan juga bisa cepat bunyi dan rajin bunyi, tidak takut lagi dengan pemiliknya. Dan semoga aja video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan juga dari gue cuma mau bilang terima kasih banyak buat yang udah nonton dan juga yang udah subscribe, yang udah ngedukung gue, dan tonton terus video-video gue. Semoga video-video gue yang gue buat bisa ada manfaatnya dan juga bisa menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Dan gue juga berharap barangkali video di channel gue ada manfaatnya buat teman-teman yang lain, bisa di-share ke teman-teman biar video gue bisa lebih banyak ditonton oleh orang lain, lebih banyak bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.